Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ide sederhana di kepala kita bisa berubah jadi aplikasi canggih yang jalan di server? Nah, di balik semua aplikasi hebat itu ada yang namanya cetak biru. Inilah yang kita sebut arsitektur data. Hari ini kita akan bongkar tuntas prosesnya dari konsep sampai jadi kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di pertemuan kelima kita. Kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang fundamental banget di dunia teknologi, yaitu perancangan basis data. Yuk kita mulai. Oh iya, sebelum kita lanjut lebih dalam, buat teman-teman yang suka pembahasan kayak gini, pastikan ya buat subscribe ke channel Giri Purnama Lecturer, biar nggak ketinggalan materi-materi keren lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai dengan pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita nggak langsung aja buka aplikasi database, terus ketik create table? Kenapa harus repot-repot bikin diagram dulu? Kayaknya buang-buang waktu ya kan? Ternyata jawabannya krusial banget. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari fondasinya dulu, terus kita bedah 3 level model data, konseptual, logikal, sama fisik. Dan di akhir, kita bakal lihat gimana semua ini ngebedain peran seorang arsitek sistem dari seorang coder. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sebuah cetak biru atau blueprint ini jadi hal yang nggak bisa ditawar lagi dalam perancangan database? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, ini soal misahin kepentingan. Orang bisnis tuh nggak perlu pusing soal istilah teknis kayak varchar. Yang penting buat mereka alur datanya benar. Kedua, ini jadi semacam bahasa universal yang bisa dimengerti semua orang. Dan yang paling penting, benerin kesalahan di gambar itu mungkin cuma butuh 5 menit, tapi coba bayangin benerin kesalahan di database yang udah jalan. Waduh, itu bisa berhari-hari, dan risikonya data bisa hilang. Ngeri kan? Dan inget ya, proses ini tuh bukan sekali jalan terus selesai. Enggak, ini tuh sebuah siklus yang muter terus. Kita analisis, kita desain, kita implementasi, terus kita pantau lagi dan analisis lagi. Prosesnya nggak pernah berhenti. Coba deh bayangin ini. Bikin database itu ya persis kayak bangun gedung. Emang ada gitu kita manggil tukang terus bilang, "Pak, langsung pasang bata aja di situ." Nggak kan? Pasti butuh dena, butuh cetak biru dari arsitek. Nah, data juga sama persis. Oke, yuk kita masuk level pertama, model konseptual atau disingkat CDM. Anggap aja ini sketsa kasarnya si arsitek. Gambaran besar yang fokus ke apa, bukan bagaimana. Gampangnya gini, CDM itu gambaran gede dari logika bisnis. Di sini kita cuma mikirin data apa aja sih yang kita butuhin dan gimana hubungan antar data itu. Udah, itu aja. Kita belum ngomongin mau pakai MySQL, PostgreSQL, atau teknologi apapun. Murni soal bisnis. Isinya simpel banget, cuma ada 3 hal. Pertama, entitas alias objeknya, contohnya mahasiswa atau dosen. Kedua, relasi, yaitu hubungannya, contohnya dosen mengajar mata kuliah. Dan ketiga, kardinalitas, ini aturan main hubungannya, apakah 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, ini nih aturan emasnya. Di tahap ini, haram hukumnya ngomongin teknis. Lupain dulu itu primary key, foreign key, apalagi tipe data. Kenapa? Biar kita bisa 100% fokus kebutuhan bisnis, bukan malah ribet mikirin teknisnya nanti gimana. Oke, dari sketsa kasar tadi, sekarang kita naik level. Kita ubah jadi cetak biru yang lebih rapi dan detail. Inilah yang namanya model logikal atau LDM. Nah, di level LDM ini, kita mulai kasih bumbu teknis. Atribut-atributnya apa aja? Mana yang jadi primary key, gimana nyambunginnya pakai foreign key. Tapi, ingat ya, kita masih netral, belum milih mau pakai database merek apa. Jadi, perubahannya tuh gini, entitas yang tadinya cuma kotak, sekarang kita pecah, kita kasih atribut spesifik, terus kita tunjuk, oke, ini primary key-nya. Nah, yang seru tuh relasi banyak ke banyak, yang ribet itu kita selesaikan dengan bikin tabel jembatan. Di sini juga kita lakuin yang namanya normalisasi, biar datanya rapi dan efisien, nggak ada yang double-double. Dan akhirnya kita sampai di level terakhir, yang paling konkret, model fisik atau PDM. Anggap aja ini rencana konstruksi yang udah siap dikasih ke programmer buat, ya, dibangun. Udah cukup ngomongin konsep-konsep, sekarang saatnya kita jadi beneran konkret. Nah, di PDM ini semua jadi nyata dan spesifik. Di sini kita baru nentuin, oke, fix kita pakai MySQL. Artinya apa? Tipe datanya harus ngikutin aturan MySQL. Misalnya pakai varchar atau big in. Kita juga mulai mikirin performa.
Kayak, wah perlu ditambahin indeks nih, biar cepat. Coba lihat di slide ini deh, kelihatan banget kan perubahannya? Konsep entitas aset di LDM, begitu masuk PDM, langsung jadi kode buat bikin tabel assets. Konsep primary key langsung jadi baris kode dollar table ID titik koma. Inilah momen di mana cetak biru akhirnya jadi batu bata dan semennya. Oke, setelah kita paham 3 model tadi, sekarang kita lihat gimana sih prakteknya di dunia kerja? Dan apa sih bedanya seorang arsitek sistem sama coder? Jadi di lapangan tuh ada 2 cara utama. Pertama, top down, dari atas ke bawah. Ini pas banget buat proyek baru. Kita mulai dari ngobrolin bisnisnya dulu, baru turun ke kode. Sebaliknya, ada bottom up. Ini biasanya buat bedah sistem lama yang udah jadi. Kita lihat database-nya dulu, baru kita coba gambar ulang logikanya. Istilah kerennya reverse engineering. Tentu aja kita nggak gambar ini di tisu ya. Ada banyak banget tools-nya. Buat sketsa awal di CDM dan LDM, yang populer tuh kayak Draw.io atau Lucidchart. Nah, untuk PDM yang detail, biasanya pakai MySQL Workbench, soalnya bisa langsung jadiin kode SQL. Bahkan di VS Code aja sekarang udah ada pluginnya. Nah, ini dia intinya. Kemampuan buat mikir lewat 3 level ini, dari bisnis ke logika sampai ke fisik, itulah yang benar-benar ngebedain antara programmer yang cuma nulis kode sama seorang arsitek sistem yang ngerancang solusi yang kuat dan tahan lama. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Untuk proyek kalian berikutnya, kalian mau jadi siapa? Jadi coder yang langsung nukang atau jadi arsitek yang mikirin fondasinya dulu biar kokoh? Pilihan ada di tangan kalian.